Sudah lama kita ini di sini. Ada riak-riak gitu berarti. Betul, ada riak-riak yang tidak enak itu sudah lama. Sebenarnya dari dulu kita mungkin baru awal pembukaan ya sudah. Mungkin kalau kita nuruti ego sampean atau mungkin ego sampean, ego saya sendiri aja, mungkin kita sudah bubar dari dulu. Ya. Bukan. Jangan lupa subscribe Petualang Kalimantan. Petualang Kalimantan. Lestari alamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Petualang Kalimantan, teman-teman Petualang Kalimantan. Semoga hari ini selalu sehat walafiat ya. Amin amin. Yang sakit diangkat penyakitnya, segera diberikan kesehatan. Amin. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita berkumpul di kebun untuk yang terakhir kalinya mungkin Pak De ya. Iya, untuk yang terakhir kali. Ya Bang Ambo ya. Iya. Jadi rencananya hari ini kita mau mengangkat sisa-sisa bibit yang masih ada, bibit-bibit yang kemasan mau kita bawa. Terus kemudian alat-alat kerja juga mau kita bawa, kita amankan, kita simpan terlebih dahulu. Sekaligus kita mau memberitahu, menginformasikan juga Pak De ya ke Mbah Wajat. Mbah, monggo nanti silahkan kebunnya dikelola, tinggal Mbah merawat, tinggal melanjutkan. Hasil panennya silahkan Mbah ambil digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya Pak De ya, Bang Ambo ya. Iya. Nah, terkait kolam juga, kolam ikan nila, jadi sudah kita rembukkan juga ya Pak De ya, Bang Ambo, bahwasanya nanti kolam ikannya itu biar untuk Bang Yusran, karena memang pas di depan pondoknya Bang Yusran ya Pak De ya, pas bersebelahan dengan musola gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kolam biar Bang Yusrannya mengelola. Kalaupun nanti tidak hasilnya tidak maksimal, tidak bisa menjadi ikan-ikan yang dijual, paling tidak Bang Yusran nggak bingung kalau mau makan ikan untuk ya, lauk lah sehari-hari mungkin sehari-hari gitu. seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya teman-teman semua, kita sangat menyayangkan ya Pak De ya. Sangat sayang sekali. Pindah Sangat dari sayang sini itu sebenarnya. sangat menyayangkan. Terus bibit-bibit yang disemai juga ada lagi yang harus kita pindah sebenarnya Pak De, bibit-bibit lombok Sudah ditanam sudah ditanam. Terus seperti di samping itu ada kotoran-kotoran burung juga yang sebenarnya sudah siap untuk dimanfaatkan ke tanaman-tanaman lombok, gulutan seperti itu. Ya hanya saja memang keadaan dan kondisi ya Pak De ya, Keadaan. yang akhirnya memaksa kita untuk pindah ya Pak De ya, seperti itu. Nah, kita sebenarnya ke kebun itu betul tujuannya yang pertama supaya nggak susah bikin konten ya Pak De ya. Betul. Nah, tetapi kita tuh di sini sebenarnya bersungguh-sungguh, tidak ada niatan ke kebun hanya sekedar mencari konten ya Bang Ambo ya. Betul. Nah, mungkin kalau teman-teman Petualang Kalimantan atau sobat Bang Ambo, sobatnya Pak De, sedulur saya, sedulur Mas Yogi Selimau yang mengikuti dari awal, tahulah bagaimana kerepotannya kita ya Pak De, dari awal membuka lahan, terus kita membuat pondok yang sempat dibantu Mas Bejo juga, Bang Yusran juga sempat membantu akhirnya waktu itu. Tapi ya mau gimana lagi? Nah, kita ini sebenarnya ini di sini selain yang pertama tujuannya mempermudah bikin konten, ya kami ini bertiga di sini ya belajar berkebun ya Pak. Belajar bertani. Nah, kalau ada yang beranggapan bahwasanya kami kesini setiap sore hanya ingin mencari konten, waduh, Keliru. Masalahnya kita setiap hari kesini belum tentu kita mengonten. betul. Mungkin kita dalam seminggu itu dalam seminggu paling 3 kali kita mengonten di kebun Iya. sini. Enggak setiap hari kita mengonten. Betul Pak De. Dan kita sudah saling memahami, kita sudah bukan bikin kesepakatan, saling ngerti lah. Iya. Oh, kamu Bang Ambo, kamu 2 hari nggak upload, udahlah bikin konten ya gitu Ya, Pak De ya. gitu. Pak De mungkin Pak De ini belum ada upload, ya udah bikin konten. Atau Pak De masih ada konten nggak? Masih. Ya aku ya yang bikin konten. Pak De ngerti, Bang Ambo juga ngerti kayak gitu. Nah, jadi kalau ada sampai orang-orang yang beranggapan kebun ini hanya sebagai tempat konten, ya salah ya sebenarnya Pak De.
seperti itu. Temayo tujuannya kita di sini kan untuk belajar lah intinya, belajar bertani. Di belajar samping itu bertani. kita biar sehat. Mm-mm. Masalahnya saya sendiri ndak pernah di rumah tuh berkeringat gitu Mas. Betul. Nah, mungkin Mas Yogi juga begitu. Ya, Iya kan? betul, Pak Nah, De. kegiatan Mas Yogi kan mungkin selalu di dalam ruangan, ruangan. walaupun mungkin di mana? Di lapangan. Nah, di lapangan pun ndak berkeringat. Iya, betul, Pak Bang De. Ambuk begitu juga di dalam ruangan. Bang Ambok ya duduk aja nunggu tamu. Iya kan begitu. Jadi ya intinya buat kita olahraga juga, samping itu memang belajar untuk bertani. Mumpung ada yang menjamin lahan. Betul, mumpung ada yang menjamin lahan. Seperti itu. Dan berhubung kita ini tidak bisa kita teruskan lahannya di sini ya terpaksa kita Pindah, pindah. tapi belum tahu. Belum tahu Kemana kita ya, pindah Pak De? kemana. Mau pindah Walaupun nanti kemana? kita pindah atau enggak, belum tahu ini. Belum tahu Belum sih. tahu. Bukan enggak pindah dari sini masalah Mas. Tetap akan Tetap kita pindah dari sini, maksudnya akan pindah lahan lagi atau kita tidak berkebun lagi, kita belum tahu. belum tahu. Nah, di situ yang saya tapi maksud. tapi teman-teman semua, sahabat semua, besar harapan saya secara Iya. pribadi dan saya pikir Bang Ambok juga sama, Pak De juga sama. Kita masih pengen berkebun ya, Pak Masih De? pengen berkebun. Pengen sekali. Iya. Jangan sampai berhenti ya Bang Ambok ya. Iya. Pengen betul. sekali untuk berkebun, untuk menambah pengetahuan kita di pertanian. Ya, Betul. Nah, di satu sisi saya juga ketika sudah terjun langsung jadi petani itu memahami lah kesulitan petani-petani kita itu Pak Betul, ya, betul. sebenarnya. Nah, dari situ ya kita bisa menciptakan sebuah rasa memanusiakan manusia. Ketika ke pasar harga lombok 120 kok mahal betul Ya, 120. Rupanya. Nah, ternyata Ternyata Nah, dari Dari kebun inilah perawatan. sebenarnya banyak pengalaman berharga betul. yang saya pribadi dapat, Pak De dapat, Bang Ambok dapat. Kalau saya sih ya gimana lagi, cuman ya wis lah, ya sudah lah ya, Pak De. Nah, Bang Ambok kira-kira ada yang mau disampaikan Monggo ya? Bang Ambok. Kalau untuk saya sih sebenarnya disayangkan sekali kalau untuk kita keluar dari kebun sini ya Pak De, Iya. Bang Yogi. Iya. Dikarenakan ini kebun kita sudah lihat, kita bisa lihat di sini sudah Hasilnya sudah lumayan hasilnya bagus sudah lah. kelihatan deh. Lagian kita juga panen. Nah, selama ini saya di rumah tidak pernah beli lombok, Sayur beli sayur. kemarin-kemarin. Ya, jadi kita manfaatkan dari hasil kebun kita sendiri. Ada juga yang kita bagi-bagikan untuk tetangga-tetangga kebun kita ini, yang Mbak Wajat, Bang Yusran begitu. Jadi ya itulah namanya musibah mungkin begitu. Ya, bisa dibilang musibah ya. Iya, Ya. bisa. Bisa dibilang musibah. Jadi kita tidak lanjut untuk berkebun di sini. Mungkin nanti apabila kita sudah menemukan tempat atau lahan yang mungkin dipinjamkan sama orang-orang, mungkin yang sekitar kota begitu, atau mungkin di depan sini nanti kita dipinjamkan lagi sama orang, mungkin kita bisa Berkebun berkebun kembali. lagi. Berkebun kembali, gitu. iya. Dan satu hal Bang Ambok, mungkin Mbak Mas Yogi, Mhm. kita di sini pindah di sini dari kebun ini kita tidak ada sangkut pautnya sama pemilik lahan. Ya, Betul. sama pemilik. Nah, kita tidak istilahnya kasarnya tidak diusir sama pemilik Enggak, lahan, enggak. tidak ada sangkut paut dengan pemilik lahan begitu. Jadi jangan Jangan sampai salah ada persepsi gitu persepsi kan. yang menyatakan atau terngiang-ngiang di benak teman-teman bahwasanya pemilik lahan yang mengusir itu Tidak. kesalahan besar ya Pak. Ya. Tidak. Jadi nggak ada. Nggak ada. Dan alhamdulillah sebenarnya kita kalau sama salah satu orang kepercayaan pemilik lahan, pemilik lahan, kita alhamdulillah. komunikasi bagus ya Pak. Komunikasi Ya, bagus. Pak De. Malah Komunikasi disuruh memperbesar lagi, memperluas lagi. sebenarnya. Cuman ya, Sebenarnya. iya sudahlah. Gitu ya Pak De. Jadi intinya kita tidak Nggak ada. disuruh pergi atau Enggak. diusir kasarnya Nggak begitu ada, ya nggak sama ada, pemilik lahan, nggak ada sama tidak. sekali. Seperti itu. Pak De mungkin ada sepatah 3 patah kata atau 5 patah juga nggak apa-apa. Sudah lama kita ini di sini. Ada riak-riak gitu Pak De. Betul, ada riak-riak yang tidak enak itu sudah lama. Sebenarnya dari dulu kita mungkin baru awal pembukaan ya sudah. Mungkin kalau kita nuruti ego sampean atau mungkin ego sampean, ego saya sendiri aja, mungkin kita sudah bubar dari dulu. Iya. Bukan bubar sih, kita sudah tidak berkebun di sini. Iya. Berhubung kita masih bertahan, kita masih apa namanya musyawarah lagi, kita masih Melihat melihat Mbak Wajat, melihat Bang Yusran betul, juga. kita masih istilahnya tuh gimana ya, supaya kita tidak berpecah belah di antara yang satu dan yang lain. Nah, kita masih
berkebun di sini. Tetap Nah, dampak sampai ujungnya ya seperti ini kita Ya. sudah tidak bisa gimana? Tidak bisa Tahan. tahan lagi lah ya Nah, kan. ya, Bisa betul. kita tahan lagi dengan bisik-bisikan atau gimana kita berhubung ya sudah gimana lagi. Iya betul. Nah, Pak. begitu kita sudah namanya kita juga bukan anak-anak. Betul. Kita sudah dewasa ya Bang Ambo. Iya betul. Nah, kita pemikiran kita sudah bukan anak-anak lagi lah Bang ya. Iya. Kan begitu. Intinya seperti ini Pak De, segala suatu masalah itu apabila ditabayunkan, dibicarakan, dibicarakan baik-baik, dimusyawarahkan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada solusinya ya Bang Ambo ya. Ya contohnya waktu kita dulu itulah kita baru pertama kita mengelola kebun ini ya kan, pondok baru jadi. Itu kan sudah Iya. sebenarnya kan Bang. Berhubung kita tabayun tadi kita omongkan lagi, kita tidak mengikuti ego masing-masing Betul, ya kan. betul. Kita masih bisa berkebun di sini sampai sekarang ya akhirnya kita sudah tidak bisa tahan lagi ya sudah. Ya sudahlah. Ya gitu kan Bang. Bang Ambo mungkin ada lagi nggak? Kalau untuk itu memang dari awal ya. Dari awal baru pertama kita jadi pondok nih lah Bang. Iya. Ada pertama kita ngelola ini memang semangat kita luar biasa. Luar biasa. Ya, sampai sekarang pun sebenarnya Sebenarnya semangat 45 terus. Semangat. Nah, tapi kalau untuk pertengahan, nah kita kan dikenanya di pertengahan tempo hari itu deh. iya. Yang mulai kita menanam, sudah mulai awal tahap penanaman. Nah, kita mulai sudah diserempet-serempet. Ya begitulah. Iya. Nah, sudah diserempet. Jadi kita sempat mogok untuk beberapa hari berkebun. Jadi kita rembukkan lagi kembali. Selepas itu kita baru lanjut untuk berkebun. Tapi ini mungkin sudah tidak bisa diungkapkan juga di kamera untuk teman-teman. Tidak bisa semua. toleransi lah. Ya bisa dibilang begitu deh. Tidak bisa ditoleransi begitu. Jadi ya kita mengambil untuk jalan pintas supaya terbaik semua lah. supaya terbaik semua. Jadi kita biar pindah untuk berkebun sobat. Mungkin apalagi yang mau disampaikan? Kalau saya sih cukup sih Pak De, kayaknya Cukup sudah ya. semua sudah Pak De, yang jelas catatan pentingnya yang pertama kita tetap keluar dari sini meskipun kita belum ada ini Pak De ya. Ya belum ada. Belum ada lahan baru lah ibaratnya. Terus yang kedua kepindahan kita dari sini, keluarnya kita dari sini tidak ada sangkut pautnya sama pemilik lahan. Komunikasi dengan orang kepercayaan pemilik lahan kita baik. Kita bagus. Dan yang terakhir hari ini kita memang sudah mau pindah-pindah lah, kita mau angkut, termasuk nanti kita ada bukan pemindahan tanggung jawab sih, mewariskan lah Pak De, Mewariskan ya. Mewariskan kebun ini ke Mbah Wajat dan kolam ikan ke Bang Yusran seperti itu. Mungkin kita tutup Pak De? Bisa boleh. Ya, Boleh. Jadi seperti itu teman-teman, sedikit pemberitahuan kami, penginformasian kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis dan harapannya juga teman-teman nontonlah video ini sampai habis agar bisa memahami kondisi dan situasinya seperti apa. Saya pamit, Pak De Harisanggil pamit, Bang Ambo Logo Kaltara pamit. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Jangan lupa ibadah.